Halo adik-adik semua, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jadi pada materi kali ini saya akan fokus membahas tentang fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti pada mata kuliah Excel for Accounting ya. Jadi sebelum saya masuk, eh, saya akan singgung sedikit dulu mengenai beberapa hal yang nanti akan kita selalu gunakan. Jadi mengenai tools yang di atas ini, tentu adik-adik sudah pernah menggunakannya di komputer perkantoran 2. Jadi sekarang saya akan menyinggung sedikit tentang kolom A, B, C, D, ini kolom, kemudian barisnya 1, 2, 3, 4. Kemudian eh, apa namanya? No, tulisan nomor ini berada di kolom B3 yang disebut dengan sel. Jadi X ini ada di sel C3, Y ada di sel D3. Oke. Berikutnya kita akan sering juga menggunakan rumus-rumus. Jadi di mata kuliah ini kita akan hafalin dulu rumus-rumusnya dan pahami. Oke, sebelum kita beranjak lanjut, di sini namanya workboard. Jadi Excel ini, satu Excel ini kita namanya workbook. Jadi barangkali adik-adik akan membuat baru, bisa dilihat di new, kemudian blank workbook. Ya, ini menggunakan Excel 2019. Jadi pada dasarnya dari 2013 ke atas itu udah fiturnya hampir sama. Cuman memang kalau dilihat dari 2007 ke bawah memang beda, sangat beda. Tapi dari rumus akan tetap sama ya. Oke. Kemudian kita akan mulai. Jadi yang pertama kita akan bahas, kita akan membuat penomoran dulu. Jadi penomoran di Excel itu gampang sekali. Ketika kita akan membuat nomor berurutan, kita buat aja dulu angka awal dan angka berikutnya. Kalau ibaratnya di matematika ini deret Fibonacci, kita tarik ya. Jadi 1, 2, 3, 4 berurutan. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat angka yang jaraknya 2, bisa. Angka awal, kemudian angka berikutnya sehingga diketahui beda, kemudian tarik. Oke, ya sehingga jadilah deret Fibonacci 1, 3, 5, 7, 9 ya. Oke. Atau cara gampangnya gunakan nih, klik-klik 2 kali, klik-klik. Tapi semuanya kena. Oke. Kita tarik aja ya. Oke, yang pertama kita akan bahas kali ini adalah acuan relatif. Jadi acuan relatif itu adalah sebuah apa namanya istilah ketika kita akan menghitung variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Ya, jadi X ini akan kita hitung dipengaruhi oleh Y. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kalau kita kalkulasikan ada rumus seperti ini, berarti X kali Y, X kali Y, X kali Y sampai akhir. Ya, gampang saja. Jangan lupa setiap rumus kita harus dahului dengan sama dengan. Ini C4 dikali Y4. Ya, karena kebetulan kita sekarang menggunakan operator perkalian, yaitu kita gunakan bintang. Tapi nanti kalau teman-teman menggunakan operator tambah, ya kita gunakan tambah. Kemudian operator kurang, kita kurangkan kurang. Operator bagi, kita gunakan slash. Oke. Setelah itu, enter. Kemudian tak usah di copy, tarik aja. Karena sama rumusnya. Ya. Nah, di mana letak acuan relatifnya? Acuan relatifnya bisa kita lihat di kolom akhir misalnya. Jadi, X-nya terus bertambah, kolom sel Y-nya pun ikut bertambah. Kalau tadi di atas di Y4, sekarang di bawah udah di Y17. Jadi mereka ikut terpengaruhi oleh sumbu X-nya. Oke. Nah, apa bedanya dengan acuan absolut? Jadi acuan absolut itu sama perhitungan suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Cuman variabel lainnya ini absolut. Absolut yang dimaksud adalah fix. Jadi tidak berubah-berubah. Absolut di sini saya akan gunakan yang ke-15 ini. Ada di kolom J2. Jadi begini teman-teman.
20 dikalikan dengan J. Jadi berikutnya sampai 19 juga tetap dikalikan dengan J. Jadi gampang. Ini tinggal dikasih klik tombol F4 ya. Tetapi rumusnya masih on. F4. Sehingga apa yang terjadi? Ada dolar J, ada dolar 2. Nah, dolar inilah yang menandakan dia absolut. Kita enter sekarang. Enter. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, kita bisa lihat di bawah. J-nya ini tidak berubah, tetapi Y-nya memang berubah. Ada di Y17, jadi 19 dikali dengan 15. 15 ini tetap nggak berubah, dibawa kemanapun dia nggak berubah. Oke. Nah, di acuan absolut ini kita perlu mengenal. Di sini ada dolar, tadi apa, J2 dan dolar J dan dolar 2 ya. Apa yang membedakan dengan kalau kita tidak isi tidak diisi dolar di duanya. Jadi kita bisa kalau dolar J2-nya aja kayak gimana ya? Nah, kalau dolar J2-nya ini artinya yang absolut, yang diam tuh hanya kolom J. Tetapi kalau ini ditarik ke bawah, maka J-nya akan ikut bergerak ke bawah. Itu kalau dolar J2 ya. Tetapi kalau saya balik, J dolar 2, dia akan fix di baris kedua. Tetapi kalau dia ditarik ke kanan, maka kolomnya akan bertambah. Jadi dolar itu menandakan dia diam di mana. Kalau ini berarti dia hanya diam di baris 2, tetapi kolomnya tetap bertambah. Ya, kita coba ya. Oke, kita akan coba di awal sini. Kita akan coba hilangkan 2-nya dulu. Jadi dolar C2. Kita enter ya. Kemudian kita tarik apa yang terjadi. Oke, berubah. Karena apa? Karena barisnya ikut bertambah. Ya, jadi barisnya ikut bertambah. Tadi tidak isi dolar di sini. Karena kita hilangkan dolarnya di barisnya. Oke. Kemudian kalau andaikan ini dolar 2-nya saya tetapkan, tapi J-nya di kolomnya saya hilangkan dolarnya. Saya tarik. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, tetap sama seperti awal. Nih, dia tetap fix. Ya, karena kita nariknya ke bawah, ke arah baris. Coba andaikan kita tarik ke samping ya. Coba saya tarik ke samping ini. Nah, maka baris si kolom J5 ini akan berubah. Karena kita tariknya ke samping. Oke, dia akan jadi K2, akan jadi L2, akan jadi M2. Jadi hanya dolar 2 yang diem. Nah, ini contohnya. Ini akan jadi K2, M2. Begitupun juga di bawahnya karena dolarnya ada di baris, jadi barisnya aja yang tetap. Nah, kayak gini misalnya. Ya. Ini akan jadi K2, kemudian M2 dan seterusnya. Oke. Itulah namanya acuan relatif dan absolut. Oke. Selanjutnya, ini di bawah juga masih sama ya. Cuman kita nariknya ke samping saja. Jadi nggak ada yang berbeda. Kalau ini kita istilahnya sudut pandang kita menggunakan baris. Kalau ini menggunakan kolom. Oke. Itu dulu dari acuan relatif dan acuan absolut. Selanjutnya kita akan belajar ke fungsi berikutnya. Jadi di sini tadi kita udah belajar fungsi absolut relatif, kemudian operator itu harus teman-teman kuasai. Oh iya, lagi satu ini saya belum jelaskan. Total ya, hampir saya lupa. Total kita bisa gunakan summary atau sum. Ini kita tinggal tarik. Oke. Tarik, kita kasih tutup, enter. Ya. Oke, kemudian rata-rata sama. Ini masih rumusnya satu ruas ya. Saya perlu katakan ini masih satu ruas, jadi average. Jadi satu ruas itu yang saya maksud adalah
Seperti ini. Nah, ini Alfred ini udah 2 ruas, tapi kita akan sering menggunakan 1 ruas. Ya, setiap kita membuat rumus, sudah ada penjelasannya di bawahnya. Jadi kita nggak perlu ngapalin. Yang penting kita ingat, oh rumus untuk rata-rata itu kita gunakan average. Ya, rumus untuk tambahan kita gunakan summary. Oke. Nah, ini tinggal tarik sama kayak sum tadi. Oke. Nah, di dalamnya ini masih 1 ruas. Jadi ada dari E4 sampai dengan E17. Ya, ini menandakan bahwa perhitungan itu dimulai dari mana. Kita enter saja, oke. Nah, ini tidak tentu terhadap satu kolom saja, bisa jadi terhadap banyak kolom. Misalnya, ini saya rata-ratakan, boleh. Jadi itu akan nanti dihitung, di semuanya dihitung menggunakan alur ular. Ini ditambahin, setelah ini ditambahin, sampai semuanya baru dibagi berapa jumlah anggota yang terlibat atau yang ditambahkan tadi. Enter. Yaitu, oke. Jadi summary pun seperti itu, nggak hanya menghitung kolom. Ya. Oke, kita balikkan. Ini masih 1 ruas rumusnya. Nanti ketika kita menggunakan sum if dan lain sebagainya, baru kita gunakan rumus 2 ruas. Ini untuk mencari max, kita gunakan max. Ya. Kemudian sama dengan ini min. Oke, ntar kemudian ini median, kita gunakan median. Oke, ini dasar-dasar dari Excel, jadi ini akan sangat berguna sekali. Barangkali teman-teman copy ini kalau rumusnya sama yang terhadap yang kolom H, kita bisa copy, paste, akan sama hasilnya. Ini juga masih relatif, kita bisa lihat. Nah, sehingga apa yang terjadi seperti ini. Oke, ya, bisa kita tarik. Oke, kemudian yang di bawahnya rata-rata juga bisa kita copy sini, kemudian ini juga bisa kita copy. Ya, jadi rumus itu bisa di-copy. Cuma nanti ada perbedaannya, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan copy seperti tadi, jadi kita nggak melalui formula bar, maka rumusnya akan disesuaikan. Tetapi andaikan kita mau melalui formula bar, maka rumusnya akan tetap. Contohnya, ini kan rumusnya seperti ini, sama kan? Langsung relatif dia. Tetapi kalau saya kopinya dari sini, dari formula bar, kemudian ini saya juga paste di formula bar, maka ya berbeda yang akan terjadi. Jadi rumusnya persis sama seperti rumus kopiannya. Ya, ini sama. Oke, nanti itu tergantung kondisi ya teman-teman. Akan ada kita saatnya menggunakan kondisi tersebut. Oke, berikutnya. Kita akan hitung jumlah angka. Jadi, kita akan membuat perhitungan. Ini contohnya, ini akan kita copy. Biasanya di suatu tempat, ini kalau kita lihat tidak ada angka yang sama ya, ini saya copy ya. Suatu tempat misalnya perhitungan katakanlah absensi ya, absensi teman-teman. Absensi itu barangkali berapa orang yang hadir, si A berapa kali, si B berapa kali. Kita bisa gunakan count if ya. Atau yang pertama kita akan lakukan adalah count dulu ya. Count dulu digunakan untuk menghitung berapa jumlah data yang dioperasikan atau dihitung. Kita bisa gunakan count, kemudian kita select ini. Sama seperti sum. Cuman sum menjumlahkan. Kalau ini menghitung berapa angka sih yang terlibat dalam perhitungan. Sehingga kita tahu ada 14 angka. Berikutnya kita akan mengetahui jumlah angka 5 di tabel ini. Ya, berapa sih jumlah angka 5 yang muncul di tabel ini, ya. Jadi sebelum itu seharusnya kita gunakan seperti ini aja. Nah, oke. Berapa jumlah angka 1, berapa jumlah angka 5. Oke. Kita akan gunakan count if. Count if, nah di sini baru kita akan ada 2 ruas. Jadi ini ruas 1, range, ruas 2, kriteria. Jadi range itu yang kita maksud adalah ini. Range-nya ini, jangan lupa diabsolutkan, teman-teman.
Jadi kalau nggak absolut, nanti ketika enter dia sampai di kolom 13, di nomor 13, maka ini juga akan ngaruh ke bawah, akan bergerak ke bawah. Jadi kita perlu absolutkan, yaitu kita tambahkan kolom tombol F4. Kemudian untuk pindah ruas kita bisa gunakan titik koma. Jadi kalau di 2013, teman-teman punya 2013 ini biasanya gunakan titik koma. Kalau di saya kita gunakan koma, itu berbeda ya. Jadi kita akan menghitung satu ada berapa sih di sana. Jadi satunya ini nggak perlu diabsolutkan. Kita enter aja. Oke. Oh, ternyata tidak ada satu. Kita tarik. Nah, yang paling banyak adalah si 5. Nah, benar kan 5 paling banyak ya. Oke, sampai di situ if. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan kalau tadi jumlah angka yang muncul ya. Kalau ini lalu jumlah apa ya istilahnya? Jumlah angkanya, jumlah perhitungannya biar beda. Oke. Maksudnya di sini adalah angka 1 jumlahnya berapa, kalau dijumlahkan berapa, kemudian angka 2 dijumlahkan berapa, istilahnya sum. Kalau ini count, ini sum, oke. Kita gunakan sum, tetapi sum if. Ada if-nya sama. Kita juga gunakan range. Range-nya jangan lupa diabsolutkan, F4, kemudian titik koma. Kalau 2013, kalau di saya di koma ya. Ini akan berlaku seterusnya. Ketika kita pindah ruas, maka teman-teman bisa gunakan titik koma, disesuaikan. Kalau saya ini menggunakan 2019, saya menggunakan koma. Oke. Kemudian range-nya, kriterianya saya akan menghitung angka satunya. Angka satunya ada berapa sih di sana? Ya. Kemudian kurung. Enter. Ya. Saya coba cari. Oh, ini 5 tadi muncul 3 kali, berarti ada 15 di sini. Kemudian 6 muncul 2 kali, ada 12. Oke. Jadi paham ya teman-teman, antara count, ini saya ganti count aja, ini sum if. Ini count if. Oke. Jadi mereka berdua memiliki tugas yang hampir sama. Kalau ini count saja.